namanya? Susah gue ngomongnya. Susah gue ngomongnya. Memasukkan hal tabu susah gue ngomongnya. Hey bro, ketemu lagi. Pertama kali ketemu sebenarnya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Gue kenalin dulu dong. Perlu kenalan. Gue nggak kenal lu siapa? Kenalin lu. Nih coy. Nih, Chat terus ya. nih, Nah, ada yang mesti gue tanya nih. mau ngobrolin soal ada pola new normal itu loh bang. Kehidupan. Gue ngerokok ya. Ya, dimana kemudian yang biasa kita hari Minggu ke gereja, ya kan, pakaiannya rapi, busuk kita setrika, ya kan, minyak wangi tempat kiri kanan, ya kan. Nah, sekarang dengan adanya new normal, pembatasan di mana-mana, mau nggak mau memaksa kita bekerja dari rumah. Nah, sebenarnya yang mau kita bahas ini soal apa sih tuh gereja itu sebenarnya seperti apa? Ya, tujuan kalau minggu nih gereja adalah orangnya dan bukan pula bangunannya. Sekarang Jadi keadaan itu membalikkan di mana kemudian gereja itu sekarang ya orangnya pribadi kita kan gitu. Iya. Nah, dulu kan kita bisa lihat nih inang-inang nih kalau mau ke gereja sendiri kan kebaya konde gitu ya. Wow, banyak. ya gelang, mas. Sekarang mungkin lu masih belek udah ngadep TV. Kemarin tuh pas pasca ya kan. Iya. Nah, gimana? Lu gimana bang? Lu Jadi gue yang ditanya. enggak, lu gereja. Gue gereja ala kadarnya nih. Oh, kadarnya. Nah, sebenarnya kita membutuhkan satu sumber yang mencerahkan pikiran kita sebenarnya. Karena udah nyaris gila. Gitu. Kayak misalnya apa ya? Dulu kalau ke gereja ada gue pakai celana robek-robek udah gimana gue sama mak gue. Sekarang gue cuma celana pendek, kadang cuma kolor doang. Udah gak ada pipi gara-gara takut ketinggalan nih kan banyak. Nanti kayak gitu loh bang. Gimana ya? Lu merasa nyaman nggak? Lu jadi nanya ke gue. Lu merasa nyaman nggak gereja cuma pakai celana pendek doang? Iya. Di depan kamera, di depan apa? Sejak lahir kita sudah telanjang. Jadi ya kita berhadapan dengan yang punya semesta alamnya ya bukan karena pakaian, karena ini kita niat gitu. Iya. Kalau online-nya biasanya offline-nya biasanya jam 9 pagi. Nah, dengan online lu bisa aja nyepel YouTube-nya jam 10 atau jam 12 siang kan? Iya. Lu merasa nggak dapet gitu aura apa namanya kehikmatan bergereja? Ya itu lagi bang, balik lagi ke dalam kitanya kan. Ya pada saat ketika walaupun gua cuma pakai celana dalam misalnya, gua niat memang ke gereja ya dapat bang. Gua dengar gua serap semua. Kalau gua nggak tahu kalau yang lain. Nah menjadi pertanyaan bang, bagaimana ketika gereja online itu untuk membiayai operasional gereja itu? Kan nggak ada kolektor. Ada. Gua nggak tahu soalnya gua mau taruh kolektor di sana. Jadi selama setahun lu gereja online belum pernah kolektor? Nggak ada. Jadi Gila. kolektornya gua kasih ke gembel. Kolektor itu Anak ada jalanan. ditransfer, makanya kontak orang gereja. Oh, Story. Gua nggak tahu Lu bang. bisa tanya. Jadi Gimana gua- nih komunikasi sama gereja selama pandemi dong? Lu nggak tahu kolektor itu kemana? Ya, bukan putus komunikasi dengan gereja karena konsepnya gua itu kan gereja adalah orangnya. Gua Lu nonton online sampai habis juga. Soalnya biasanya sebelum selesai ibadah online itu ada kolektor dikirimkan melalui rekening bla bla bla. gua nggak tahu bang. Nah, berarti belum gereja online udah lo offin dong YouTube-nya. Kalau sudah berkat, ya sudah selesai. Kembalilah, wartakanlah firman Tuhan. Selesai. Jadi lu gak sempat lihat iklan gitu, iklan terakhirnya. Gua gimana ngeliatnya? Kan gitu ya. Oke, itu sebenarnya bukan masalah gereja, itu masalah lu. Kenapa lu nggak ngirim kolektor? Masuk akal. Tapi jangan putus hubungan dengan Tuhan. Kan intinya gitu. Keren juga lu nih. Ya, iyalah. Itu bukti bahwa iman itu bisa tumbuh di mana aja bang. Jadi selama gereja online atau ibadah online
lu tetap berdoa gitu ya, lu tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, kalau mau dibilang berdoa atau gimana itu kan tergantung balik ke pribadi masing-masing ya. Doa itu bukan cuma kata-kata bang, bukan kayak kampanye partai politik. Pilih saya, hidup Anda sejahtera, aman dan sentosa. Nyatanya bapuk-bapuk juga itu. Laku. Tetap doa kan. Makanya gue bilang kalau doa itu tergantung perspektif lu. Doa itu apakah hanya bentuk kata-kata atau perilaku kan? Ya, kalau misalnya tadi gue bilang memperhatikan atau nggak usah jauh-jauh lah, gue merawat makhluk hidup yang lain, tanaman misalnya. Nah, itu kan memelihara atau mengikuti anjuran dari Tuhan, kasihanilah sesamamu. Ya kan? Nah terus menurut lu nih, saat ibadah online kan ada nyanyian, lu ikut nyanyi nggak? Ya, Ikut. Nah, terus kalau ada apa namanya khotbah dari pendeta, lu dengerin nggak dari awal sampai akhir? Ini pertanyaan lu ada aja. Jangan-jangan lu gak denger khotbah pendeta. Ya kalau kita nonton TV kan otomatis telinga kebuka. Kali aja lu dengar khotbah pendeta di online, tapi lu sambil main game, bisa aja. Ya, orangnya. Jadi bergereja itu bukan sekedar rutinitas. Hari Minggu duduk depan TV dengerin khotbah, ada juga tiap hari ya bergereja. Karena orangnya dan gerejanya. Kalau menurut gua, perspektif gua agama nih. Gitu. Ya, kalau lu dapat nggak perspektifnya itu? Lu imanin nggak? Nah, karena perspektif gua makanya gue imani. Gimana sih lontong tuh nggak pertanyaan. Kali aja lu cuma ngomong doang, tapi nggak mengimani. Ya, kalau masalah mengimani itu balik lagi ke personal masing-masing. Ya, itu urusan lu sama Tuhan kan, bukan urusan gua. Ya, gue cuma mau bertanya itu. Gak usah nanya, gue nanya. Iya enggak, gue cuma mempertanyakan, ya kan. Gereja itu operasionalnya gimana? Kan gedungnya itu perlu perawatan. Gue denger nih, kolekte yang disampaikan jemaat saat selama ibadah online ya turun drastis, katanya sampai turun 80%. Jadi memang operasional banyak yang dipangkas. Itu gereja lo. Ada beberapa gereja, bukan gereja gua. Gereja gua juga turun pendapatannya. Gitu. Dan kalau semua gereja ya mungkin tuntut mana nih? Apanya? Tugas pemerintah apa bukan ini? Makanya pemerintah kalau menurut gua dia mengembalikan lagi kan ada Kementerian Agama yang ngatur gimana ada Kementerian Kesehatan ngatur protokol kesehatan. Menurut lu perlu nggak disubsidi gereja yang pendapatannya menurun atau turun drastis? Memang nggak ada subsidi ya ke gereja. Gue nggak tahu nih. Pemerintah. Gue bukan orang gereja. Gue juga bukan orang pemerintah. Menurut lu perlu nggak disubsidi? Misalnya nih, gara-gara ibadah online. Kalau menurut gua, kalau untuk subsidi gereja ya, kalau menurut gua nih, itu hal yang kesekian. Jadi yang utama apa? Yang utama itu adalah mendukung kebebasan setiap warga negara untuk beribadah. Ibadah online kan bebas, nggak ada yang ngelarang kan sekarang ya. Nah, coba aja lu timbul, apa lu nggak baca berita kemarin yang Kerawang itu, sekarang untuk Kerawang. Sekarang Mereka kumpul di dalam rumah ada keluarga inti beribadah, digeruduk. Oh, Itu contoh ya. makanya kita nggak bebas. Ya, berarti dengan ibadah online yang sekarang lagi digelar gereja pun belum tentu menjamin ya. Iya, makanya ya cukup bersyukur juga dengan adanya kondisi seperti ini. Jadi kita nggak terlalu berpikir tentang bangunannya. Makanya kita nggak berantem. Balik lagi, gereja itu adalah orangnya kan. Kalau gue sih gitu. Menurut lo kalau dengan satu kasus yang Cikarang itu apakah mencerminkan kebebasan beribadah belum terjamin sampai sekarang? Menurut lu gimana bang? Gue tanya balik dah. Kalau modalnya Kan cuma satu, biasanya kan ratusan. ya, gue nggak tahu kalau yang kelihatan di permukaan kan itu doang yang ngasih berita. Kita nggak tahu kali aja ada yang diusir atau di mana ini. Masih ada katanya, tapi nggak ada di berita emang. Nah, iya, itu salahnya si berita. Kenapa dia nggak adain? Kan gitu aja. Ya bukan salah gua nih, lu jangan nyolot gua. Kan gue bilang salahnya berita. Kapan gue bilang salah lu? Kapan? Ya lu nyolot ke gua buat Ya mata. kagak, mata gue kan di sono. Lu aja di sini. Gimana kawan ini? Nah, oke. Selain kolektor,
yang nggak nyangkut di gereja, masih ada kebebasan beribadah yang terganggu selama ibadah online. Selain kolekte itu, pertanyaannya kira-kira lulusan pendeta pada jadi apa? Nah, gue nggak tahu, udah bener juga lu. Masa iya ada pendeta online sekarang ya? Iya. Tugasnya cuma depan kamera, handphone, Iya. khotbah depan YouTube, apa Zoom. Iya. Kenapa nggak kemudian model? Jadi nanti akan ada model kayak zamannya si Opung Numen ini lah. Bercocok tanam. Bercocok tanam dulu, sambil dia mengatakan itu apa yang terjadi di mana di Papua dulu, misionaris dulu. Ngapain tuh? Ya, mereka mengedukasi masyarakat sekitar dulu sambil mewartakan firman Tuhan. Gitu. Jadi ada wilayah-wilayah yang dibangun, bukannya membangun gedung gereja kan, tapi tatanan sosial itu yang dibangun. Jadi gitu. Banjir di NTT. Lu ngapain pendeta ke sana kalau ada banjir NTT? Justru di situ ada pelayanan, di mana ada mereka yang lemah letih lesu itu. Dan harus ada. Jangan-jangan pendeta ke NTT malah jadi lemah letih lesu lagi. Bukannya malah mewartakan, melihat medannya berat, ya nggak tahan melayani di sana. Nah, itu berarti udah bukan pendeta, coy. Ya menurutku pendeta siapa yang mampu untuk melayani di tempat pasca bencana? Makanya gue lihat pendeta-pendeta yang memang udah karakternya itu memang udah terbangun. Gitu. Masih ada kayak gitu? Aku masih percaya masih ada. Kalau lo percaya masih ada, tapi belum ada beritanya nih. Kembali lagi. Ya, salah berita lah. Sampai Kenapa berita sekarang angkat? NTT masih Salah berita bang, bukan salah pendetanya, salah si berita. Kenapa berita nggak hadir? Kan gitu. Bener juga. Nah, sekarang tugasnya orang Kristen itu kan mewartakan. Setiap kali berkat itu pergilah kalau diutus, wartakanlah kabar gembira dan macam-macam itu. Tapi jangan-jangan beritanya ada tapi di medsos doang nih, di Facebook atau di Instagram. Nah, kita di berita mainstream nggak ketemu kayak gituan. Orang-orang yang orang-orang yang memang hadir di tengah mereka yang menunjukkan itulah itu sebenarnya gereja, bukan lembaga. Datanglah gereja ya kan, bawa goodie bag, sumbangan lah ini dari gereja ini dipajang lah gede-gede. Kalau kata temen gue itu namanya ria bang, perbuatan ria. Iya, ada ria di Kristen. Ya, itu buktinya sering gue lihat di sosial media, habis ngasih sumbangan mungkin foto Ya, mungkin dengan logo yang gede-gede. mungkin itu bagian CSR nih. Nah, kemana? CSR itu kan aturannya kan untuk perusahaan, perseroan terbatas. Tidak ada, justru gereja itu harus mendapat CSR. Yayasan kan yang menerima CSR itu yayasan biasanya. Kenapa kemudian yayasan itu memberikan CSR? Gitu bang. Ibadah online itu kan udah jadi Gaya baru, tradisi. gaya baru normal. Gaya baru ini normal. Gaya baru ke depan. Yang belum kenal atau yang baru belajar tentang kekristenan dengan cara online kan belum nggak dapat orangnya. Kadang-kadang kan kekristenan itu ditumbuhkan dengan pertemuan langsung. Ketika iman itu timbul harus ada pertemuan langsung, itu mungkin generasi yang lalu. Kalau gua sebenarnya berpikir simpel aja bang, ya tiap hari itu berbeda. Gereja itu bukan rutinitas. Tiap hari itu berbeda gitu ya. Beribadah. Ya, Beribadah kan memuji Tuhan sama berdoa. Iya, benar kan. memuji Tuhan itu kan nggak harus kata-kata bang. Nah, karena gua sering lihat gitu. Nah sekarang itu generasi yang remaja, kalau yang tua nih, yang nggak pernah megang handphone Android, iOS. Menurut lo, ini banyak nih orang tua sekarang yang belum menikmati atau belum merasakan ibadah online. Ini tugas gereja kayak gimana sekarang ini? Nah, inilah pertanyaan lu Lapet.
macam gua pendeta aja Lah. aktivis gereja. Lu kan mewakili, Gua ini kan hanya umat, lu mewakili, hanya sebutiran debu di antara para petinggi-petinggi. lu adalah harapan baru dik. Harapan baru apa? Macam gua politisi tadi pendeta. Lapet juga pertanyaannya. Jadi kalau berbicara soal Iya, macam gua ketua aras gereja. Ini masih direkam kah? Masih. Iya, ya. Itu tugas lu gimana? Tugas warga gereja, Bang. Iya, tugas warga gereja. Harusnya gimana? Itu lah pertanyaan yang pas ya. Tugas warga gereja mestinya kayak gimana? Tugas warga gereja itu ya kembali lagi lah sesuai dengan Alkitab gitu. Ya, karena ada ada yang susah, ada yang ini yang datang lah. Sebulan berapa kali gereja online? Ya, masa mau hitung berapa? Ibadah itu hitung. Gimana lu? Kan dalam sebulan Kan udah bilang tadi, dalam tiap sebulan hari ada 4 kali gereja online. Jangan-jangan lu cuma 1 kali gereja online dalam 1 bulan. Kelap. loh, gua balikin lagi tadi. Gereja itu tiap hari, Bang. Jadi dalam sebulan lu belum tentu semuanya ikutin ibadah online. Dalam sebulan ada 4 kali ibadah online, belum tentu ikutin. Lu merasa berdosa nggak? Kalau dosa itu kan yang menentukan kan Tuhan. Jadi nggak ikut ibadah online itu nggak dosa gitu menurut lu? Jangan bertanya begitu. Kan gue udah bilang dosa itu bagian dari kewenangan Tuhan. Lu bertanya begitu, lu nganggap diri gue Tuhan. Lontong. Kali ayo. Lu punya pemikiran kalau nggak bergereja online tiap hari Minggu berarti berdosa. Bergereja online itu, Bang. Bergereja tiap hari bergereja. Kalau kata teman kita tadi, jangan menghindari pertemuan di rumah Tuhan. Nah, itu perlu pemahaman dan tafsiran atau apa ya, satu hikmat khusus yang diberikan. Iya. Karena dalam pemahaman gua ya, bergereja yang tatanan kehidupan setiap hari. Nah, ada pembicaraan lu sewaktu gue tanya absensi gereja online lu agak renggang jawaban lu. Tadi awal-awal lu Ya karena menurut gua bergereja atau beribadah itu nggak pernah gue hitung. Jadi kalau lu tanya itu kan pertanyaannya kan memerlukan jawaban angka 5, 4, 3 kan gitu angka. Nah karena gue nggak pernah gue hitung, ya gue nggak tahu. jadi kalaupun kalaupun tidak bergereja online itu tidak mengganggu iman kita gitu. Kalau gue boleh ngasih kesimpulan. Dalam pemahaman gue gini, selain makanan jasmani, nasi, apalah protein dan macam-macam karbohidrat itu plus jasmani, ada makanan rohani. Salah satu makanan rohani itu adalah siraman Tuhan yang diberikan oleh para orang-orang yang mempelajari tentang ketuhanan itu. Kita memerlukan itu. Berani gue datang, malu gue datang. Ya itu Bang. Kenapa lu malu? Malu lah. Karena gue diciptakan manusia, diciptakan ada malunya, lapet. Emang gue robot? Kalau gue, perspektif gue, gereja itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Esensi kalau menurut gue, esensi bergereja itu adalah ya melakukan semua perintah Tuhan di tengah masyarakat. Makanya setiap kali berkat gue selalu bilang, pergilah engkau diutus. Jadi kita ini harus membangun ke tempat lain, mewartakan firman Tuhan, mewartakan kabar baik. Itu Bang. Berarti kan selama ini memang nggak ada kebijakan apapun yang menghalangi anak-anak itu bergereja kan? Cuma karena keterbatasan lewat online. Nggak semua gereja Bang, maka itu. Ada gereja yang nggak memfasilitasi bagi anak-anak. Inilah ininya kan, ada gereja ini boleh, gereja itu boleh. Sebenarnya gereja yang benar yang mana? Kan bingung ya. Jadi Lontong. jadi bingung gua. Yang benar yang mana? Adalah pandangan begini, ada pandangan begitu. Jadi bingung kita ini sebagai umat Tuhan ini. Gereja dengan paham misalnya paham apalah. Tapi di kampung-kampung kebaktian sekolah minggu tetap jalan. Bagus lah. Nggak ada ibadah online untuk anak sekolah minggu. Ya, karena nggak ada infrastruktur.
Malah kadang kadang ada covid di kampung. karena nggak ada covid di kampung, itu pemahaman orang kampung. Salah itu kalau menurut gua. Ya buktinya di mana, di kampung mana dulu nih ada covid, pemahaman bukan di situ. Ininya kan datanya di sana tuh infrastrukturnya tidak sehebat di Pulau Jawa ini. Internet masuk, Iya. nah di sana nggak ada internet. Lalu Lalu yang punya handphone juga dikit. ada handphone, TV aja kadang masih ada yang nggak punya TV. Listrik juga punya. Listrik aja nggak masuk. Jadi sebenarnya kita siap apa tidak kan? Pertanyaannya itu bang, siap apa enggak dengan kebijakan new normal ini? Termasuk bergereja. Untuk menutup diskusi kita, obrolan kita, menurut lo apa yang harus disiapkan pemerintah nih? Nah, jangan menurut gua bukan pakar. Nah, setidaknya dari satu orang yang punya harapan terhadap gereja. Menurut gua ya pertama kalau dari pemerintah ya sebagai warga negara yang biasa yang hanya membutuhkan lebih, gua berharap ya ada perlindungan dari pemerintah secara menyeluruh dan benar-benar itu bang, terkait dengan kebebasan beragama, terkait dengan bagaimana kita mengekspresikan agama kita, bagaimana kemudian pemerintah melindungi kita, gitu, begitu. Terus bagaimana juga kemudian kita bertoleransi dengan teman-teman yang berbeda dengan kita. Begitu. Gua rasa dengan pemahaman atau ada program dari pemerintah yang terkait, gua dengar soal moderasi beragama, itu beragama yang tidak berlebih gitu, itu menurut gua treatmentnya agak pas. Cuman sayangnya nggak semua memahami atau tidak semua sampai ke tingkat umat itu tahu apa sih moderasi beragama, nggak tahu tuh. Jadi intinya ada perlindungan dari pemerintah sudah memberikan treatment yang pas, tapi tidak tersosialisasi dengan baik dan ke umat gitu. Nah dari pihak gereja itu harus, harapan gua harus siap dengan pola-pola yang baru, mempersiapkan diri. Jangan kemudian karena dulu beribadah gereja harus seperti ini, jadi ada kayak macam rutinitas yang harus seperti itu pakemnya, padahal zaman sudah berubah. Nah gereja harus siap berubah. Cuma itu aja kok. Oke, harapannya bukan ini, cuma harapan itu aja ya, kira-kira begitu. Oke. Mantap nih. Apa ya? Mantap obrolan kita. Oke, siap.